teman-teman, selamat datang kembali di channel Giri Toto. Seperti teman-teman tahu, Hyundai baru menghadirkan crossover-nya nih, namanya Hyundai Stargazer X. Dan kali ini kita akan melakukan komparasi virtual ya. Karena di kelasnya itu banyak mobil-mobil lain, di merek lain terutama ada Mitsubishi Xpander Cross. Kalau dari Honda ada BRV, lalu di Suzuki juga ada XL7. Dan kita akan membahas beberapa parameter ya tentunya ya. Kita harapannya gini Riz, supaya teman-teman yang lagi nonton tuh dapat perspektif tentang Stargazer X yang paling baru ini itu berjaban dengan siapa aja. Harganya kalau dibandingin kayak gimana, fiturnya ada apa aja gitu. Jadi kita ulas dalam komparasi kali ini teman-teman. Ini dia ulasannya. Teman-teman, yang paling vital adalah soal harga, karena Stargazer X datang dengan harga yang menurut kami lumayan menarik. Dia di kelas yang miris, bukan yang paling mahal, tapi juga bukan yang paling kompetitif. Dia berada di level menengah. Nah, yang kami fokuskan adalah harga di varian yang paling tinggi, teman-teman. Stargazer apa? Han X Prime ya? Prime itu. Jadi dia ada dua varian ya, Prime sama Style. Nah, yang Prime teman-teman itu 337,2 juta. Mestinya 336,2, tapi karena yang paling tinggi itu ada pilihan Captain Seat nambah 1 juta, jadi totalnya 337,2 juta gitu. Di atasnya itu ada Xpander Cross, harganya 342 juta. Di atasnya lagi yang paling mahal itu ada Honda BRV yang Prestige ya. Prestige yang Honda Sensing. Honda Sensing betul. Itu harganya 356 juta ya. 356 juta. Tapi sebetulnya ada yang paling terjangkau. Iya, XL7. Itu cuma XL7 yang varian Alpha AT itu harganya Han 304,9 juta. 304 yang bahkan nggak nyampe 310 juta. Jadi kita bisa kebayang teman-teman, selisihnya memang lumayan jauh meskipun mereka berada di segmen yang sama. Sebuah MPV yang kemudian punya cita rasa SUV lalu menjadi crossover gitu tetap dengan pilihan harga yang lumayan terbentang. Karena itu memang jadi salah satu faktor utama akhirnya orang membeli sebuah mobil tuh awalnya dari harga, baru ke yang lainnya. Gitu. Dan setelah dari harga tentu kami akan membandingkan soal fiturnya. Sekarang kita bahas fiturnya teman-teman, dan pertimbangan orang beli mobil itu salah satunya adalah fitur ya, selain harga. Nah, dan di kelas ini memang cukup beragam ya fitur-fiturnya ya. Dan kenyataannya teman-teman, Stargazer X itu meskipun di penantang baru, tapi dia soal fitur kayaknya nggak bisa kita anggap remeh. Berkaca sama Stargazer yang MPV, dia punya fitur yang lumayan kan, dan formula itu diterapkan oleh Hyundai di Stargazer X Miris. Pertama, bahkan sebelum masuk mobilnya, dia udah bisa remote engine start buat nyalain mesin. Itu dari mana? Dari anak kunci? Dari anak kunci. Bahkan dia dari handphone juga bisa. Jadi nggak cuma dari anak kunci doang kan? Lalu kemudian dia kalau fitur standar buat mobil masa kini teman-teman kayak keyless entry, lalu kemudian pas masuk nyalain mesin pakai tombol. Itu udah aman lah semuanya. Terus dia ada apa lagi kan? Nih, audio Bose nih langsung kelihatan di sini. Audio Bose. Bose ya? Bose. Lalu di interior sini nih langsung kelihatan ada wireless charger, ada tombol drive mode. Lalu ada ini yang paling penting, Smart Sense. Dan yang kita suka juga teman-teman, akses menuju head unit itu bisa dicapai dengan Apple CarPlay dan Android Auto wireless. Jadi memang sangat memudahkan teman-teman. Lalu yang juga oke nih Riz, menurut gue soal satu fiturnya, karena dia punya Advanced Driver Assistance System, Smart Sense kan? Yang dalam bahasa Hyundai itu disebutnya Smart Sense. Hyundai Smart Sense. Jadi dia bisa collision warning, artinya bisa
kasih informasi ketika ada objek di depan yang mendekat, udah gitu ada emergency braking-nya juga, ada blind spot-nya juga, ada rear cross traffic alert-nya juga, ada lane following juga. Lane following ya, lane keeping assist juga ada. Jadi emang ini cukup lengkap nih. Kalau di rival-rivalnya memang cuma itu doang ya, BRV doang ya. BRV doang yang punya. Dan itu pun nggak selengkap ini. Iya. Iya kan? Kurang Honda Sensing-nya nggak selengkap ini gitu. Tapi memang teman-teman di antara 4 kontestan itu, Stargazer X, BRV, XL7 sama Expander Cross, di yang paling lengkap variannya, seperti yang tadi Aris bilang teman-teman, yang paling yang punya fitur ADAS itu hanya Honda BRV dengan Honda Sensing dan Stargazer X dengan Smart Sense. Tapi itu dia. Di setiap mobil tuh punya beberapa kelebihan kekurangan, termasuk XL7 nih, Riz. XL7 memang secara kuota fitur itu mungkin nggak sebanyak yang lain, Stargazer X, nggak sebanyak Expander Cross atau Honda BRV. Tapi XL7 teman-teman, dengan harganya dia tetap bisa memberikan keunggulan kayak ini, Riz. Kamera tuh dashcam, itu udah jadi standar tuh. Dan dia punya idling stop system, dan itu satu-satunya. Karena tadinya Expander ada, sekarang jadi nggak ada. Gitu. Dan kita tahu bahwa XL7 dengan harganya itu juga potensial untuk memberikan value yang bagus. Tapi memang tetap nggak selengkap Expander Cross, Stargazer X atau BRV. Nah, kalau Expander Cross nih, di sisi lain dia juga punya keunggulan soal ini teman-teman, safety feature. Pas lagi menikung itu lebih tenang dengan Active Yaw Control. AYC ya. Itu cara kerjanya pun juga udah terbukti efektif ya, karena udah pernah kita coba juga Expander Cross. Itu ketika misalnya dia nikung ke kiri, ada rem di sebelah kiri yang diaktifkan sehingga dia lebih mudah mengarahkan mobil. Lebih nekuk lagi jadinya, lebih enak tuh. Ya, meskipun di beberapa mobil juga kalau fitur kontrol stabilitas juga udah ada ya, dari XL7, BRV, Stargazer X, semuanya juga semua ada. Fitur keselamatan lain yang juga perlu kita bandingkan adalah soal airbag-nya misalnya Handris. Ini ada 6 nih. Ini ada 6. Depan 2, lalu kemudian curtain sama airbag samping. Dan 6 airbag itu juga ada di Honda BRV. Sementara Expander Cross dan XL7 itu dua-dua ya, masing-masing ya. Lalu kemudian kita juga suka soal ini nih, fitur kenyamanan. Pilihan fitur kenyamanan, karena ini satu-satunya nih. Satu-satunya mobil di kelasnya yang punya jok captain seat ya. Gitu, karena yang lain ya 7 seater, jadi tengahnya ya masih bisa bertiga. Kalau ini lebih individual. Tapi Riz nih, ini sebenarnya roof rail itu juga menjadi fitur teman-teman untuk mendukung akomodasi. Cuma masalahnya si Stargazer X itu ini nggak untuk berfungsi gitu ya, sebagai fungsional ya, beban sama kayak Honda BRV. Jadi do not apply load. Gitu. Jadi hanya pemanis lah, pemanis. Dan jangan lupa, Riz. Apa tuh? Ini. Wah, iya. Benar. Jadi kalau di kelasnya nih, Bowie, ini salah satu mobil yang punya fitur telematika yang namanya Bluelink kalau di Hyundai kan. Satu-satunya. Oh, satu-satunya benar. Jadi di antara XL7, BRV sama Expander Cross dia nggak punya. Dan fiturnya ini enak banget ya. Jadi kita koneksivitasnya melalui telepon, smartphone ya, pakai HP, kita bisa buat nyala matiin mesin, bisa buat buka tutup pintu, bisa juga buat geofencing gitu kan. Jadi dan gitu ada di overhead console itu ada 2 tombol, itu buat roadside assistance dan SOS. Jadi kalau ada insiden teman-teman, 2 tombol direct access itu yang di dekat lampu kabin depan, itu memudahkan pengemudi atau siapapun yang sedang menyetir atau di dalam kabin gitu atau siapapun yang ada di dalam kabin untuk menjangkau operator. Gitu. Jadi lebih aman. Nah, kita sekarang geser ke area test drive Gias, dan di belakang itu ada Stargazer X. Mana? Itu. Oh iya. Kalingan orang. Kalingan orang. Nah, gimana desainnya nih? Desain bagaimanapun tetap sebuah hal yang juga penting. Kadang beberapa orang memang mementingkan soal looks. Jadi karena ini formatnya adalah MPV yang punya cita rasa SUV, crossover. Nah, mungkin berpengaruh buat teman-teman yang pengen lebih maju, lebih baik kira-kira tampilannya ya.
Stargazer X itu mirip seperti Expander menurut gue. Expander Cross maksudnya. Cross. Jadi mirip dengan dari Stargazer-nya jadi Expander. Tapi sekarang cita rasa SUV-nya lebih kuat karena ada upper fender, ada roof rail gitu kan. Sama tapi kap yang gue mesinnya suka juga itu, kap mesinnya. Jadi Ya, nggak cuma yang ditambahin kayak body molding gitu, tapi agak niat sedikit lah karena kap mesinnya juga ada lekukan-lekukan yang lebih tajam. Iya, sementara dua rival yang lainnya si BRV sama XL7 ini pendekatan beda nih. XL7 nggak mirip dengan R3. BRV yang dulu itu nggak mirip sama Mobilio. Karena Mobilionya sekarang nggak ada. Mobilionya udah nggak ada. Tapi intinya memang pendekatannya berbeda antar pabrikan. Cuma buat kami itu semua terkait dengan selera. Nah, kalau ditanya nih, Riz, Han, di antara 4 rival itu tuh, crossover SUV ini nih, MPV, lebih serak yang mana? Gua jujur masih lebih ke Expander Cross sih. Oh oke. Lo Han? Gue BRV. Oke. Gua BRV juga sebenarnya look saya. Tapi dari beberapa teman-teman yang kita tanya, Expander Cross dengan Stargazer X, dengan XL7 sama BRV, banyak yang suka juga dengan Stargazer X dan XL7. Iya kan? Karena itu balik lagi sih ke selera masing-masing. Selera masing-masing. Gitu. Dan kalau menurut teman-teman lebih serak yang mana antara XL7, Stargazer X, BRV dan Expander Cross? Ada apa itu rame-rame itu? Oh, ada Gubernur Jawa Barat, Kang Emil, beserta istri dan anaknya tuh. Oh iya. Dia habis nyobain mobil tadi, mobil listrik. Oh iya. Kang Emil lagi kayaknya mau ngetes juga teman-teman. Terlihat udah ngetes, udah ngetes. Oke, sekarang kita ulas soal mesin nih. Iya, soal mesinnya. Mesin, transmisi sama ground clearance ternyata juga berpengaruh karena ini crossoveris. Benar. Kita sekarang dimulai dari BRV karena ini jadi mobil yang punya power terbesar di kelasnya. Iya, power terbesar di kelasnya. Ya, dia 121 PS dengan torsi 145 Nm. Betul. Iya, tapi kalau fokus ke power memang BRV paling jumawa. Dan ternyata teman-teman di bawahnya BRV itu Stargazer X nggak malu-maluin. Karena bedanya tipis sih. Di 115 PS dengan torsinya 143,8 ya. Iya, betul. Yang mana itu udah gede, Riz. Karena kenyataannya teman-teman, Expander Cross dan XL7 itu kalah besar. Expander Cross itu harus powernya di 105 PS ya. Torsinya di 140-an juga kecil ya. 141 kalau nggak salah di Expander Cross. Nah, kalau XL7 itu 138 Nm. Tapi powernya cuma 104,7 PS. Nah, kalau soal transmisi teman-teman, semuanya punya pilihan transmisi matic. Tapi nggak semuanya punya pilihan manual. Terutama sih Stargazer X. Iya, karena hanya Stargazer X yang nggak punya pilihan transmisi manual. Dan di antara semua yang ada pilihan transmisi matic itu, hampir semuanya CVT. Kecuali hanya XL7 yang masih pakai gear. Gitu. Dan kita tahu bahwa CVT adalah transmisi yang sukses, teman-teman. Dalam arti, dia bisa memberikan akselerasi yang bagus, tapi bisa juga memberikan kehalusan, dan juga soal efisiensi yang juga bagus. Nah, soal efisiensi bahan bakar, kayak ada cuma satu-satunya di kelas ini yang mild hybrid. Oh, XL7. Nah, keunggulannya XL7 dibanding yang lain itu adalah soal teknologi hybrid meskipun mild gitu ya, bukan paralel, bukan seri, tapi mild. Dan kesempatan XL7 untuk mengail efisiensi yang lebih bagus itu ada di sistem mesinnya yang mild hybrid. Gitu. Sama satu lagi nih Bowie. Ini ngomong-ngomong soal crossover. Ini pengaruh juga dari ground clearance. Karena formatnya adalah crossover teman-teman, mungkin dalam benak teman-teman yang lagi nonton nih, Riz, makin tinggi makin bagus kan. Karena dengan crossover mestinya dia lebih apa ya? Kayak lebih pede mau diajak camping. Bukan off-road teman-teman. Bukan off-road berat, tapi kayak misalnya camping atau outing tipis gitu. Outing tipis gitu. Nah, di antara keempatnya yang paling tinggi adalah si Expander Cross ya di 220 mm itu sama sih kayak BRV di 220 ya. Tapi kalau itu di yang ini, Riz, yang CVT. Yang CVT. Sementara kalau Expander Cross yang manual itu ada di 225 mm. Ya, sementara BRV teman-teman itu di 220 mm.
Nah, di Dan bawahnya XL7 sama si Stargazer X itu sama nih. Sama, di 200 mm. 200 mm. Jadi kita tahu bahwa semakin tinggi ground clearance itu akan semakin bagus, misalnya tackle jalan berlubang, atau misalnya polisi tidur yang di komplek kadang ada yang tinggi-tinggi banget, atau kalau pas lagi musim hujan ada genangan air gitu, jadi lebih pede, jadi lebih pede gitu ya. Tapi memang teman-teman, kita juga perlu menginfokan bahwa bagi beberapa pabrikan kayak Suzuki atau Hyundai menganggap bahwa 200 mm itu sebenarnya cukup masuk akal. Nggak usah terlalu tinggi supaya nggak harus limbung, tapi dia udah cukup jenjang untuk melewati berbagai medan, kira-kira gitulah. Jadi ya ini sebuah pertimbangan teknis yang sudah diukur oleh masing-masing engineer. Ya, betul. Gitu. Sekarang kita masuk ke akhir ulasannya teman-teman, dan di kelas ini nih ternyata ada plus minusnya. Iya, ternyata nggak ada yang unggul mutlak ya. Iya. Terutama kalau kita ngelihat dari sisi harga dulu deh. Iya. Harga Suzuki XL7 bisa memberikan harga yang sangat kompetitif di kelasnya ya. Lalu kalau kita bergeser ke fitur, ya emang terbukti faktanya si Hyundai Stargazer X ini punya fitur yang terlengkap ya. Iya. Dia nggak cuma punya ADAS yang dinamai dengan Hyundai Smart Sense, lalu dia juga punya fitur Blue Link, bahkan ini satu-satunya nih yang punya fitur itu. Jadi secara kenyamanan, keselamatan, Stargazer X punya nilai yang bagus banget ya. Nah di sisi lain kita tahu bahwa expander cross teman-teman dan BRV kita tahu dia punya mesin dengan tenaga paling besar. Iya. Meskipun terpautnya nggak terlalu jauh dengan Stargazer X, tapi kalau dibanding sama Expander Cross dan XL7 baru kelihatan bahwa mesinnya BRV itu gede banget tenaganya. Gitu. Tapi di sisi lain Expander Cross juga bisa memberikan ketenangan ketika bermanuver. Ini nggak masuk dalam penjelasan saat ini teman-teman, tapi kita udah pernah coba nih. Iya benar sih. Expander Cross dengan fitur AEC-nya. Tadi kita sempat ngebahas AEC kan? Iya. Itu punya apa ya, keunggulan dalam memberikan ketenangan yang lebih oke kepada pengemudi, karena gejala understeer, oversteer itu bisa cenderung minim di Expander Cross. Jadi kita bisa bilang bahwa di titik ini kita berusaha memberikan perspektif ke teman-teman tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan siapa tahu dari keempatnya ada yang diincar sama teman-teman bisa membayangkan apa saja kelebihan dan kekurangannya. Gitu kali ya. Bisa akhirnya memutuskan, oh mobil yang ini nih yang kita pilih, gitu. Tapi sebaiknya gini teman, kalau teman-teman tertarik, coba dulu di dealer masing-masing. Atau kalau masih digias, enggak ya? Ini sayangnya tayangnya udah lewat. Tapi intinya kalau teman-teman biar lebih bisa ngerasain mobilnya, coba di dealer masing-masing, baru bisa pas dengan selera dan kebutuhan. Gitu. Mungkin itu dulu teman-teman dari kita. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.